Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Andaru di channel ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba fungsi dari mist blower and duster 3WF 3 14 liter dari Yamaha Max Pro ini ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba fungsi mist blowernya saja, karena kalau kita mau coba fungsi dusternya atau penebarnya, hari ini belum waktunya jadwal pemupukan padi. Nanti pas saat jadwal pemupukan padi kita akan coba fungsi dusternya. Tapi untuk kesempatan hari ini kita akan coba fungsi mist blowernya. Nah, mesin ini menggunakan mesin 2 tak ya, sehingga dia otomatis membutuhkan bahan bakar dan juga oli samping. Nah, untuk bahan bakar yang gunakan, saya gunakan Pertalite. Kenapa nggak saya gunakan Pertamax? Karena pengalaman saya di mesin kebun saya yang lain, saya punya 2 mesin potong rumput merek Tesla. Itu kalau kita pakai Pertamax, dia berbet-berbet. Jadi harus sering bongkar karburator. Tapi kalau pakai Pertalite, itu cenderung aman, karena memang pada dasarnya mesin 2 tak itu kompresinya rendah ya, jadi dia menghendaki bensin dengan oktan yang rendah. Nah, untuk oli samping yang saya gunakan, saya menggunakan Motul 510. Kenapa saya pilih Motul? Karena ya ada harga kualitas. Saya biasa kalau nggak pakai Motul, saya biasanya pakai Idemitsu IRG atau PTT Challenger yang 2 tak, itu lebih murah juga dari Motul. Kalau Motul ini kurang lebih 120 ribuan, kalau PTT itu sekitar 75 yang 1 liter. Kalau Idemitsu itu sekitar 60 ribuan. Kenapa saya nggak pakai oli 2 tak yang murah seperti Castrol, Evalup? Itu balik lagi ke selera ya. Karena kalau saya sendiri, pengalaman saya pakai yang oli murah itu ya di mesin saya kebetulan kurang cocok. Mungkin di mesin teman-teman cocok, tapi nggak semua mesin tuh dia mau terima apa adanya kalau dikasih oli murah ya. Jadi kita kasihnya hari ini kita pakainya Motul saja, karena kebetulan yang sudah saya buka itu ada Motul. Nah, ini adalah jerigen bawaan dari paket pembelian Yamaha Max mist blower ini. Dia bagusnya dia sudah ada takaran olinya sendiri ya. Jadi dia sudah ada takaran bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya setingkat ini, dia oli sampingnya sudah ada tingkatannya. Jadi kita cukup menuangkan di wadah jerigen bawaan, yang kita nggak perlu capek-capek cari ukuran lagi. Ini saya siapkan kurang lebih sekitar 600 ml. Kita akan tuang oli sampingnya di tabung oli sampingnya. Oke, ini sudah 5 lebih sedikit. Jadi dia mintanya perbandingan oli dan bahan bakarnya 25:1 minimalnya. Kalian boleh kasih lebih banyak, kalau perbandingannya itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalian kasih lebih kering juga nggak apa-apa, tapi balik lagi kalau bisa pakai oli 2 tak yang bagus. Jadi ini sudah saya berikan sesuai takarannya. Ini tadi saya ngiranya terlalu sedikit, ternyata banyak ya, lumayan banyak, tapi nggak apa-apa. Kita kemudian cara campurnya, ini sudah terpastikan tutup jerigennya ada 2, ini tertutup rapat, 1 tabung oli samping, 1 tabung bahan bakar. Kita tinggal campurkan seperti ini, dia akan tercampur sendiri. Lihat, kita pastikan lagi. Nah, dia tercampur rata. Nah, ini oli sampingnya sudah tercampur rata. Kita tuangkan. Pada paket pembeliannya juga sebenarnya sudah dibawakan corong ya, tapi saya nggak pakai corong. Atau sebenarnya saya ambilkan dulu corongnya. Oke, ini adalah corong pada paket pembeliannya. Ternyata butuh juga, lubangnya lumayan kecil. Saya kira tadi cukup pakai jerigen saja, nggak usah pakai corong.
Kita masukkan. Kita masukkan secukupnya aja ya. Ini kurang lebih 400 ml. Dia cukup lah. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kurang kita tambah. Oke, kita tutup dulu, jangan lupa. Kemudian, nah ini untuk menyalakan mesin pertama kali. Untuk menyalakan mesin pertama kali itu susah-susah gampang. Kadang kalau hoki ya gampang, kalau apes ya susah. Saya nggak tahu ini sudah di setel apa belum karburatornya. Kemudian gasnya kita taruh di angka nomor 1. Sebentar, gasnya itu yang mana ini? Oke, benar ini. Untuk settingan gasnya ini bukan throttle ya, tapi dia model tuas. Kita coba nyalakan. Oke, dia sudah nyala. Asapnya juga lumayan, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Angin yang dihasilkan juga lumayan kencang. Jadi tadi settingannya kurang tinggi. Saya coba lagi. Sebentar. Gasnya saya oke. Ini. Lihat-lihat, ini tuas yang merah ini adalah settingan gasnya. Kalau di setting 1 terlalu rendah, kalau di setting 2 terlalu tinggi. Jadi ini nanti bisa kita atur idle-nya pakai obeng. Kita install dulu. Saya pause dulu, saya setting dulu karbunya. Karena ini sepertinya karbunya settingannya belum cocok. Oke, setelah kita kemarin gagal menyalakan, enggak sih, sebenarnya kemarin berhasil sudah kita nyalakan, tapi jamnya sudah 7:30, saya mau berangkat kerja, jadi videonya saya lanjut hari ini. Jadi ini sudah saya isi, sudah saya setting. Nah, untuk kemarin akhirnya saya pakai apa itu namanya, setelan oli sampingnya ternyata kemarin terlalu boros ya campurannya. Jadi campurannya saya kurangi, nggak sesuai ya, agak lebih sedikit dari anjuran. Anjurannya kan 25:1. Sepertinya kemarin saya kurangi jadi sekitar 30-35:1. Karena kalau campuran 25:1 dia benar-benar nggak mau nyala. Tapi nggak apa-apa, ini sudah saya inrain, jadi dia insya Allah lebih mudah untuk kita nyalakan. Oke, kita setting di 2 saja untuk menyalakan. Oke, dia nyala ya, dia nyala sekarang, sudah cukup mudah. Kita coba model semburannya. Kita akan coba fungsi pengabutnya. Ini lihat, airnya sudah nyala.
Jadi kurang lebih seperti itu pola semburannya. Polanya sangat berkabut dan jangkauannya juga lumayan jauh. Mungkin sekian tes fungsi yang pertama dari mist blower ini berupa pengkabut. Untuk video selanjutnya kita akan coba tes saat waktunya pemupukan padi. Kita akan mengetes fungsi dari penyebar pupuk. Jadi kita akan coba melakukan pemupukan padi pakai mesin Yamamax 13WF 3 Pro ini. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.